Ya, Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama. Jadi nanti kita akan bertemu dengan nenek dari Rizky Nur Fadilah, yaitu Ima Siti Rohana, yang dimana nenek ini menceritakan bahwa cucunya, yaitu Rizky, ini menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang saat ini berada di Kamboja. Jadi berdasarkan keterangan sementara, ini Rizky sendiri ini katanya tertipu oleh salah satu atau oleh seorang yang mengaku ini sebagai salah satu dari tim atau manajer di salah satu klub profesional asal Medan, di mana seseorang itu menawarkan kepada Rizky untuk menjadi atau untuk mengikuti seleksi dari seleksi pemain sepak bola maksudnya, untuk masuk. Namun setibanya di lokasi ataupun di Jakarta, nantinya malah Rizky ini dibawa ke Kamboja untuk menjadi scammer. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan nenek Rizky, yaitu Ima Siti Rohana. Nanti untuk lebih detailnya nanti disampaikan oleh Ima sendiri. Awalnya sih pertama tahu itu orang tuanya bilang anaknya itu mau ikut seleksi main bola untuk divisi di Medan. Katanya mau ikut seleksi ke Jakarta. Terus ditanya-tanya ya sepertinya anaknya nggak tahu bohong atau nggak tahu emang dia gimana ya. Terus sama kakeknya ditanya juga sama gitu, ditanya minta nomor HP itu manajer, nomor HP coach dia tidak punya. Terus dia katanya dibawa sama temennya, terus diminta lagi nomor temennya nggak ada juga. Udah dicegah juga nggak bisa, dia tetap mau pergi. Terus pas kata kakaknya, kalau gitu nanti setelah Fadil ada di Jakarta, Fadil telepon ke Aki. Emang benar besoknya ada yang nelpon, katanya buat seleksi untuk ikutan seleksi di Jakarta untuk masuk SMS di Medan, Sparta FC katanya. Tapi selang beberapa hari itu yang bawanya emang nelpon. Setelah nelpon dia update anaknya lagi makan, anaknya lagi ada di tempat. Terus pas tanggal 4 gitu ya, ibunya yang ngasih tahu ke ayahnya kalau anaknya udah ada di Kamboja. Jadi kami ya sempat shock juga kan, nggak tahu gimana tahu anaknya diiming-iming apa, nggak tahu. Pokoknya yang jelas anaknya berbohong pada kami, bilangnya mau ada seleksi di Jakarta gitu. Kepulangan Rizky Nur Fadilah ke pangkuan keluarganya tidak serta-merta mengakhiri proses penyidikan dari pihak kepolisian atau dugaan tindak pidana perdagangan orang. Tangis haru pecah di Mapolresta Bandung pada Minggu 23 November malam. Rizky Nur Fadilah akhirnya kembali bertemu keluarganya setelah penantian yang penuh kecemasan. Rizky Nur Fadilah dijemput langsung oleh tim dari Polresta Bandung didampingi BP 3MI Jawa Barat setelah disambut di Bandara Soekarno-Hatta oleh tim Kemenlu dan KBRI Kamboja pada Sabtu 22 November. Setelah disambut di Bandara Soekarno-Hatta oleh tim Kemenlu dan KBRI Kamboja pada Sabtu 22 November, pertemuan ini mengakhiri dari drama kemanusiaan, namun bukan akhir dari proses hukum. Pihak keluarga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kepolisian, khususnya Polresta Bandung dan seluruh pihak terkait atas bantuan mereka dalam memfasilitasi kepulangan Rizky Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, terutama dari Polresta Bandung dan pihak-pihak yang terkait yang telah membantu proses pemulangan cucu saya, anak kami.
Keluarga telah menyampaikan penghargaan atas kerja keras aparat. Momen ini semakin mengharukan ketika Rizky Nurfadilah, korban utama dalam drama ini, secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada jajaran kepolisian. Terima kasih kepada jajaran kepolisian, terutama Kabar Reskrim, Kapolresta. Seneng Ki pulang lagi Ki? Seneng. Peluk Ki keluarganya Ki? Ibu sering. Jauh-jauh nenek. Rizky Nurfadilah menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran kepolisian, terutama Bareskrim dan Kapolresta Bandung, sambil tidak kuasa menahan tangis haru atas kepulangannya. Kepolisian kini mengalihkan fokusnya untuk menangkap jaringan yang diduga memperdaya remaja yang akrab disapa Fadil tersebut, hingga akhirnya bersedia pergi ke Kamboja untuk bekerja sebagai scammer. Kasih Humas Polresta Bandung, Ibtu Opi Taufik mengatakan penyidik dari Satreskrim akan terus berlanjut guna melakukan pendalaman terkait peristiwa yang menimpa remaja asal Dayakolot, Kabupaten Bandung tersebut. Meskipun berdasarkan informasi menyebutkan Fadil bukanlah korban dari TPPO, kepolisian akan tetap melakukan penyidikan. Hal ini dinilai penting untuk menemui fakta hukum yang sebenarnya, apakah ada atau tidaknya unsur pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Sabtu tanggal 23 November tahun 2025, tim gabungan berangkat ke Jakarta ya bukan ya? Dari Satreskrim Polresta Bandung bersama PP3MI Provinsi Jabar telah menjemput saudara Rizky di Bandara Soekarno-Hatta dengan pendampingan dari tim Kemenlu dan tim KBRI Kamboja. Berikut setelah dijemput hari ini saudara Rizky telah dilakukan pemeriksaan kesehatan serta pendalaman oleh pihak penyidik berkaitan peristiwa tersebut. Saudara Rizky malam ini kami serahkan kepada pihak keluarga. Selanjutnya akan dititipkan terlebih dahulu ke Dinas Sosial ya Pak ya? Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Kedepannya mungkin penyidik Satreskrim akan melakukan pendalaman terkait peristiwa ini guna mencari fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti. Mungkin dari saya, Kasih Humas Polresta Bandung, sekian. Alhamdulillah, Rizky dalam keadaan sehat, lahir batin. Enak? Alhamdulillah ya. Di sisi lain, pada hari sebelumnya, Rizky Nurfadilah kembali ke pangkuan keluarganya usai dijemput dan diserahkan oleh kepolisian di Mapolresta Bandung soreang pada Minggu 23 November malam. Isak tangis menyelimuti pertemuan tersebut. Tangis pecah ketika Fadil akhirnya bertemu dengan keluarganya. Air mata kebahagiaan seolah menghapus semua kecemasan yang selama ini dirasakan keluarga.